Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengantar fisika kuantum ya. Jadi pengantar fisika kuantum ini kalau kemarin kita belajar tentang materi pertama di fisika modern yaitu relativitas yang berbicara tentang fenomena baik mekanika maupun apapun itu ya yang lebih ke secara mekanika sih. Bagaimana efeknya ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya yang ternyata tidak bisa gagal dijelaskan maksudnya oleh mekanika Newtonian maupun transformasi Galilean. Gitu. Nah, ada lagi satu fenomena di setelah abad 19 itu ya, memasuki abad 19 itu ya, bahwa fenomena yang kita lihat sehari-hari ketika satu benda berinteraksi dengan benda yang lain, itu ternyata tidak bisa menjelaskan bagaimana perilaku partikel itu atau atom-atom itu kalau dalam skala mikroskopik yang bukan dalam skala yang kita lihat sehari-hari. Gitu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh relativitas khusus kemarin atau relativitas umum juga tidak bisa. Maka ada bahasan satu lagi di fisika modern tentang fisika kuantum atau nanti yang lebih advance mekanika kuantum gitu ya. Tapi ini pengantar aja. Jadi nanti bahasan kita akan meliputi seperti ini. Ada radiasi benda hitam, lalu bagaimana hipotesisnya Max Planck ya untuk menjelaskan ini semua. Lalu juga nanti ada bukti bahwa teori kuantisasi yang dicetuskan Max Planck ini ternyata dapat untuk menjelaskan fenomena fotoelektrik dan Compton. Bagaimana sebuah gelombang elektromagnetik atau cahaya sebagai salah satu bentuknya itu merupakan aliran dari partikel-partikel yang membawa paket-paket energi gitu ya. Jadi satu fotonnya itu yang disebut foton nanti itu membawa satu energi khusus tergantung frekuensinya gitu. Dan jumlah total energi yang akan diterima oleh suatu partikel ketika berinteraksi dengan mereka ya jumlah satu fotonnya itu gitu. Seperti itu. Nah, nanti juga akan dibahas tentang bagaimana level-level ini mempengaruhi level-level ini ya, level-level energi juga dalam atom gitu. Bagaimana transisi antar muatan itu terjadi, apa hubungannya dengan kuantisasi energi ini. Lalu kita balik lagi menengok sebenarnya the nature dari electromagnetic wave ini seperti apa. Kan kemarin kita sudah sempat berbicara mengenai dari sudut pandang klasik ya, cahaya itu gelombang atau partikel gitu. Nah, nanti setelah kita membahas yang sebelum-sebelumnya ini, kita baru akan masuk lagi ke pertanyaan itu. Gitu. Dan nanti juga kita akan melihat bahwa tidak hanya foton, artinya tidak hanya cahaya atau gelombang elektromagnetik yang kita pada masa dengan fisika klasik memandangnya sebagai gelombang, tapi ternyata juga berperilaku sebagai partikel, tapi yang kita pandang sebagai suatu partikel di fisika klasik, ternyata juga harusnya bisa seperti foton juga punya dual nature gitu ya. Nanti kita bahas tentang bagaimana sifat-sifat gelombang dari partikel-partikel gitu ya. Dan yang akan melahirkan suatu model baru, model quantum particle gitu, atau partikel kuantum. Seperti biasa, referensi akan saya ambil dari sini. Nah, ini aktor-aktornya di fisika modern ya. Jadi, fisika modern ini tercetus pertama kali oleh Max Planck pada tahun 1900 ya. Si Max Planck ini di barisan depan. Jadi, yang kemarin kita bahas bahwa dia menyetuskan ada kuantisasi energi yang akhirnya pada 1905 si Einstein ini menggunakannya untuk menjelaskan peristiwa efek fotolistrik. Dan itu terus berkembang di penjelasan-penjelasan baik secara matematis ataupun interpretasi dari eksperimen-eksperimennya itu. Ini banyak ilmuwan yang terlibat. Dan kalau teman-teman sering dengar international conference gitu ya, itu memang fungsinya adalah untuk bertukar kemajuan-kemajuan atau capaian-capaian research sehingga bisa saling sharing dan ngasih masukan. Dan dalam dalam perumusan
pengestablisan si teori-teori fisika modern ini ya. Pada 1927 pun mereka punya conference sendiri ini. Tokoh-tokoh yang namanya tidak asing lagi gitu ya. Dan ini akan jadi, biasanya kalau belajar fisika modern, nama-nama mereka ini akan kita lihat. Entah itu persamaannya, entah prinsipalnya, entah teorinya gitu. Nah, lanjut. Nah, kita mulai dari black body radiation. Jadi kalau dulu teman-teman pernah belajar, mungkin di waktu belajar termodinamika gitu ya, bahwa dan kemarin itu juga sempat kita singgung di gelombang elektromagnetik bahwa kita ini benda-benda yang bersuhu itu pasti memancarkan radiasi elektromagnetik gitu dari permukaan benda. Yang mana semakin ini ya, ini daerah infrared, yang kita suhu kamar tuh di daerah sini infrared, kita nggak bisa lihat radiasinya, dan alhamdulillah memang nggak bisa lihat ya, karena kita di suhu kamar. Kalau lihat gelombang saling bersilang-silang gitu kan juga aneh ya. Jadi terus semakin dia nanti naik suhunya, dia akan bergeser ya warnanya, radiasinya ke arah visible merah gitu ya biasanya. Terus nanti kalau misalnya kita ibaratkan api, itu api biasanya dari merah terus kuning itu lebih panas gitu kan, hijau lebih panas lagi, biru lebih panas lagi, apalagi sampai ungu gitu ya. Dan atau kalau di logam dia juga akan gitu juga sampai dia berpendar putih gitu ya. Nah, kalau udah putih itu dia udah panas banget gitu. Nah, dari sudut pandang klasik gitu. Apa sih radiasi ini yang dipancarkan thermal radiation ini atau radiasi thermal ini? Yaitu dia kayak kemarin kita bahas di gelombang elektromagnetik bahwa untuk memancarkan gelombang elektromagnetik itu kita butuh partikel yang dipercepat gitu kan. Ada partikel bermuatan yang dipercepat sehingga ketika dia dipercepat dia memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, itu pun juga sama. Dari classical point of view, mungkin di permukaan benda-benda itu ada atom-atom yang berfungsi sebagai antena gitu. Nah, dan dari classical point of view, karena si radiasi ini dipahami sebagai suatu bentuk gelombang. Kalau gelombang itu kan energinya itu kan kontinu ya. Jadi nggak yang diskrit itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, tapi kontinu. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman menyerap suatu gelombang, itu kalau disinari semakin lama, semakin banyak energi yang terserap gitu. Jadi energinya naik. Tapi kalau diskrit tuh dia berarti kayak foto listrik yang sempat kita singgung kemarin, bahwa satu foton itu mencungkil satu elektron gitu. Tidak yang elektronnya nunggu lama dulu sampai energinya cukup terus langsung bisa lompat. Nah, nanti akan kita bahas itu gimana. Nah, selanjutnya, tapi ini di akhir abad 19 ini ya, ini jadi tidak appropriate lagi penjelasan klasik ini gitu. Jadi kebingungannya adalah ketika dia digunakan untuk menjelaskan distribusi panjang gelombang yang terobservasi dari percobaan. Nah, kalau dari modern point of view bagaimana? Jadi kalau modern point of view begini, ketika suatu radiasi ini diserap benda hitam, ini soal benda hitam, dan benda hitam itu apa? Benda hitam adalah suatu benda yang dapat menyerap suatu energi gitu kan, energi radiasi elektromagnetik. Dan nanti kita bahas ketika juga benda hitam tuh ada yang benda hitam sempurna ya, artinya ketika dia benda hitam sempurna itu radiasi yang masuk ke dia itu diserap semua gitu. Nah, apa yang terjadi sama radiasi yang masuk ke kayak ada celah gitu ya di lubang hitam yang menyerap radiasi, ya mereka ini akan terpantulkan ke dinding-dindingnya ini, akan saling berpantulan begini, dan akhirnya karena saling berpantulan mereka ini kalau ada gelombang terpantul itu kan akan terbentuk standing wave atau gelombang berdiri ya. Ada terjadi superposisi di situ. Nah, akan terjadi standing wave ini. Nah, standing wave itu pasti juga akan punya panjang gelombang masing-masing kan. Nah, distribusi panjang gelombang mana yang paling banyak yang terjadi di sini itu menentukan warna radiasinya gitu. Coba kita ulas lebih lanjut ya. Nah, ini hasil percobaannya begini. Jadi
diamati ya distribusi panjang gelombangnya bagaimana ketika intensitas cahaya ini dan intensitasnya seberapa gitu dari masing-masing panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda yang bersuhu ini di 3 variasi, ada 2000 Kelvin, ada 3000 Kelvin, ada 4000 Kelvin gitu. Dan ternyata semakin tinggi suhunya itu intensitas semakin naik dan puncaknya ini semakin bergeser ke kiri. Kalau di sini panjang gelombangnya semakin tinggi kan, jadi semakin tinggi suhu panjang gelombangnya justru bergeser ke arah yang lebih kecil gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Stephen Low bahwa power itu apa? Masih ingat ya? Power itu adalah energi atau usaha per satuan waktu. Jadi laju energi gitu kan, power. Itu dia dipengaruhi oleh sebanding sama T pangkat 4. Dan T-nya ini dalam Kelvin. Gitu. Kalau T besar pasti kita bilangnya dalam Kelvin ya. Dan ini konstanta Stefan Boltzmann. Dan E ini, koefisien ini, emisi, ini nilainya 0 sampai 1. Kalau 0 berarti dia tidak bisa menyerap sama sekali radiasi itu. Tadi tidak bisa masuk ke black body. Sementara kalau 1 berarti dia benda hitam sempurna. Nah, dari persamaan ini berarti energi atau laju energi per waktu daya itu dipengaruhi oleh temperatur si benda yang memancarkan radiasi tadi. Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Dan juga puncak dari distribusi panjang gelombangnya itu akan bergeser seperti yang saya katakan lagi ke kiri atau ke panjang gelombang yang lebih pendek ketika temperaturnya naik. Dan ini dijelaskan oleh hukum pergeseran Wien gitu ya. Yang teman-teman juga pasti dulu sering dapat gitu ya bahwa lambda maksimum ini yang intensitasnya maksimum dikali T itu pasti menghasilkan konstanta ini gitu. Dengan kata lain atau bisa kita bilang lambda maksimumnya itu dia berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi tadi semakin suhunya naik, panjang gelombangnya malah semakin mengecil kayak gitu. Nah, selanjutnya ada seseorang sebelumnya sudah memodelkan gitu ya. Memodelkan radiasi benda hitam ini, intensitasnya itu pakai classical teori ini, si Rayleigh engines ini. Jadi dia merumuskan suatu distribusi intensitas panjang gelombang seperti ini yang setelah diplot ternyata dia pada panjang gelombang yang kecil gitu ya, dia ini tidak berhimpit sama sekali, cuma di panjang gelombang yang besar aja dia setuju dengan grafik eksperimen. Grafik eksperimen tuh yang ini ya, yang biru, yang Rayleigh engines yang merah gitu. Nah, sementara dari asumsi fisika modern yang dibuat si Planck modelnya, itu dia bisa fit ke eksperimental data ini gitu. Yang akhirnya begini uraiannya bahwa Planck ini dia mengasumsikan bahwa rongga cavity tadi, rongga cavity yang bisa di tempat radiasinya masuk ke lubang hitam ke benda hitam tadi berasal dari atomic oscillator di cavity wall. Jadi ada atomic oscillator, bukan wave ya. Jadi lalu energinya terkuantisasi sebesar ini. Ini artinya adalah N ini dia bilangan kuantum. Yang kalau di nanti di teori atom gitu ya, itu bisa dijelaskan bahwa bilangan kuantum ini menyatakan ini keadaan-keadaan energi, level-level energi di dalam atom yang mana memungkinkan terjadinya transisi-transisi gini. Transisinya kalau ke energi yang lebih tinggi ya berarti dia harus menyerap energi. Kalau dari transisi dari energi tinggi yang lebih rendah berarti dia harus memancarkan energi. Dan di masing-masing level energi ini
dia selisihnya adalah HF. Jadi dia selisih ini ya. Selisih energi antar level itu adalah HF. Kayak gitu. Yang N itu merupakan bilangan kuantum. Dan frekuensi ini berarti dia frekuensinya si osilator tadi. Osilatornya ini punya frekuensi yang terjadi di dalam cavity tadi atau di dalam rongga tadi. Kayak gitu. Dan H ini teman-teman tahu sendiri ya, ini konstanta Planck. Ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan fotoelektrik. Jadi, fenomena fotoelektrik yang menguatkan bahwa sebenarnya radiasi gelombang elektromagnetik itu merupakan berperilaku juga gitu ya sebagai aliran partikel yang bawa paket-paket energi gitu sesuai frekuensinya. Jadi ada percobaannya begini, ini ada rangkaian gini ya, dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Jadi ketika terus di sini yang negatifnya, sisi negatifnya ini dihubungkan ke suatu emitter. Jadi E ini maksudnya dia emitter dan dia kolektor. Jadi emitter ini nanti yang elektronnya akan loncat dari sini kalau ketembak sama si cahaya. Sementara nanti si plat yang ini kolektor yang C itu yang nangkep, sehingga kalau ada elektron ketangkep di sini berarti dia ngalir ke sini. Kalau kondisinya gelap tanpa cahaya, ini kan suatu rangkaian terbuka ya. Jadi tidak akan ada tidak akan ada elektron yang mengalir ke sini, tidak akan ada arus yang berjalan. Ampere meternya di sini dia akan menunjukkan tetap 0. Tapi ketika cahayanya dinaikkan gitu ya pada frekuensi tertentu, ternyata ada arus nih yang kedeteksi di ampere meter sini. Berarti kan ada aliran elektron. Nah, apa yang terjadi? Hipotesisnya adalah atau yang dicetuskan oleh Einstein gitu ya, bahwa untuk suatu beda potensial tertentu gitu ya, ketika ada cahaya dilewatkan ke sini dengan frekuensi tertentu, dia ini akan membuat si elektron ini punya cukup energi untuk lepas dari si emitter ini, dan dia akan ketarik ke lempeng yang positif. Ini kan lempeng positif ya, akan ketarik ke lempeng yang positif sehingga terjadilah arus. Nah, ketika dibalik, ini sumber tegangannya ini dibalik, yang negatif yang kiri, yang positif yang kanan. Itu ternyata dari grafik ini bisa kita lihat, ini ditandai dengan delta potensial yang negatif ya. Ternyata dia ini menurun karena apa? Karena elektron kan ini sama-sama negatif nih. Lama-lama akan ketolak dan balik lagi ke emitter gitu kan. Nah, di Vs ini berarti adalah elektron yang punya energi kinetik maksimum, di mana energi kinetik maksimumnya ini sama dengan E itu muatan elektron, muatan elektron yang besarnya berapa? Minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Itu kan. Itu timbul Nah, selanjutnya penjelasan grafik ini. Penjelasan grafik yang ini tadi itu ada dua bisa dijelaskan fitur-fiturnya gitu ya, pakai dua perspektif gitu. Jadi ada yang classical prediction, kalau kita pakai teori klasik itu prediksinya apa peristiwa fotolistrik ini, karena kita tahu fotolistrik ini sebenarnya sudah diamati pertama kali oleh Hertz ya, yang juga membuktikan pembuktian prediksi persamaan Maxwell dulu ya kita bahas. Tapi baru bisa dijelaskan sekitar beberapa ratus tahun kemudian gitu ya, masuk ke abad 20 oleh si Einstein. Jadi dulu waktu masih zaman klasik gitu ya, belum ada muncul teori modern, si Einstein belum mencetuskan gitu kan. Jadi ini prediksinya, tapi dia tidak sesuai nanti sama eksperimental risetnya. Jadi gini,
ketergantungan, ada fitur-fiturnya itu yang pertama ketergantungan antara energi kinetiknya si elektron ini pada intensitas cahayanya. Jadi ini I besar ini intensitas ya. Nanti kalau kita bicara arus kita di sini pakai I kecil aja. Intensitas cahayanya. Nah, prediksi dari classical theory adalah elektron ini akan menyerap energi secara kontinu tadi, gelombang, karena dia bentuknya gelombang kan. Jadi ketika gelombang datang diserap sampai si elektronnya punya cukup energi yang terserap, baru dia akan loncat gitu kan. Jadi menurut teori klasik, semakin besar intensitas si cahaya, semakin intens, semakin terang cahayanya gitu ya, maka energi kinetiknya harusnya semakin besar. Nah, sedangkan pada experimental resultnya ini, bahwa energi kinetiknya ini tidak tergantung pada I. Bisa kita lihat di sini, bahwa energi kinetik ini mau voltasenya di variasi gitu ya sampai diperbesar. Terus intensitasnya ini ada intensitas tinggi, ada intensitas rendah, tapi ternyata mereka punya profil yang sama. Punya profil ada energi kinetik maksimum yang sama gitu ya. Dan akan mengalami saturasi dengan profil yang sama juga untuk kenaikan voltage-nya. Jadi intensitas tidak terpengaruh ke energi kinetik maksimumnya. Si classical teori ini gagal menjelaskan. Kan bingung kan? Terus gimana gitu. Nah, ternyata ada fitur lain. Time interval delta T antara ketika cahaya datang mengenai elektron dan ketika elektron itu terlontar dari metal. Itu harusnya ada delta T yang cukup signifikan ketika intensitasnya rendah tadi, karena butuh waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan energi yang terserap dari gelombang elektromagnetik. Tapi pada kenyataannya, itu ketika sekali cahaya ditembakkan tuh elektron tuh nggak mau intensitasnya sangat rendah pun, elektron tuh langsung terlontar gitu ketika punya appropriate frekuensi. Nah ini kan jadi kontradiksi lagi ya. Nah terus fitur ketiga adalah ketergantungan antara terlemparnya elektron dari metal dengan frekuensi. Jadi kalau di prediksi klasik itu frekuensi tidak berpengaruh sama sekali terhadap tercungkilnya elektron. Karena tadi yang berpengaruh intensitas. Karena bagaimanapun energi yang dibawa gelombang, tinggi rendahnya gitu ya, kalau asalkan dia diserap secara kontinu terus-menerus oleh si elektron ini harusnya bisa aja elektronnya loncat gitu. Yang tadi berhubungan sama bagaimana intensitas lebih tinggi tadi mempercepat tercungkilnya elektron itu, terlemparnya elektron. Tapi yang terjadi pada eksperimen adalah tidak ada elektron yang bisa terlempar atau tidak terbentuk arus pada rangkaian ketika si frekuensinya ini lebih rendah dari frekuensi cut-off. Frekuensi cut-off sendiri, teman-teman pasti dulu pernah dengar mungkin ya, bahwa tergantung bahan, itu elektron itu pasti punya energi ini, ikat sendiri kan ke atomnya gitu. Nah, itu tergantung bahannya, metalnya apa, itu kan pasti punya frekuensi cut-off sendiri-sendiri, yang kalau frekuensi cut-off-nya menyerupai gitu ya, menyerupai si cahaya yang ditembakkan ke logam itu, maka elektron baru mulai bisa berpindah gitu ya ke satu lempeng yang lain, ke lempeng kolektor. Jadi itu kebalikan dari eksperimennya I-nya tidak berpengaruh, F-nya berpengaruh, tapi kalau dari klasikal I-nya harusnya berpengaruh, F-nya enggak. Jadi kan pasti ada dua sifat yang berbeda, ini bukan gelombang ini yang kerja di sini gitu kan. Nah, yang terakhir adalah dependent of photoelectron kinetic energy. Jadi ketergantungan energi kinetik fotoelektron, elektron yang loncat tadi dari logam pada frekuensi. Jadi ini juga sama, tidak ada hubungan antara energi kinetik ini dengan frekuensi. Tapi ternyata yang terjadi adalah semakin besar energi kinetik maksudnya semakin besar ketika frekuensinya semakin dibesarkan juga gitu. Ini yang terjadi. Nah, lalu si Einstein ini mencetuskan suatu model gitu ya untuk menjelaskan fotoelektrik ini yang tadi kita bahas, bahwa cahaya dari frekuensi berapapun atau bentuk lain dari electromagnetic radiation itu
dari sumber apapun gitu ya, dapat dipertimbangkan sebagai sebuah aliran dari kuanta-kuanta energi berupa partikel yang membawa paket-paket energi yang disebut photons. Dan ini setiap satu fotonnya, satu paket energinya, itu besarnya energinya adalah E sama dengan HF, tergantung frekuensinya. Gitu. Nah, foton ini itu memberikan energi kepada satu elektron. Jadi satu foton untuk satu elektron. Jadi interaksi di fotolistrik itu ketika intensitasnya dinaikkan, berarti kan jumlah fotonnya semakin naik per waktu gitu ya, yang ngalir. Itu akan hanya berpengaruh ke besarnya arus, besarnya semakin banyaknya elektron yang mengalir, tapi tidak berpengaruh kepada kinetik energinya ini. Karena kinetik energi ini cuma dipengaruhi oleh energi. Ini dipengaruhi oleh energi ya, E-nya. E dari cahayanya dengan fungsi kerjanya atau work function. Yang mana work function-nya ini itu merupakan energi terendah yang dibutuhkan si partikel untuk bisa si elektron untuk bisa loncat gitu ya. Nah, disebut juga nanti frekuensi yang berhubungan sama work function ini disebutnya frekuensi cut off. Dan kalau frekuensi ini sama dengan C per lambda, maka lambdanya ini disebut juga lambda cut off atau panjang gelombang cut off wavelength gitu ya. Ini cut off frekuensi. Jadi seperti itu. Ini bisa lebih menjelaskan bagaimana observasi terhadap efek fotolistrik tadi. Nah, selanjutnya bagaimana suatu fenomena lagi yang bisa menguatkan bahwa cahaya itu juga berperilaku sebagai partikel gitu ya. Itu dia ada namanya efek Compton. Jadi dia ini kalau misalnya cahaya itu cuma merupakan sebuah gelombang gitu kan, itu nggak mungkin ketika suatu misalnya X-ray gitu ya, ini kasusnya X-ray, ditembakkan ke sebuah elektron, itu X-ray-nya itu belok gitu, ada deviasi gitu ya, dengan sudut theta. Yang ada di teori klasik, dia harusnya ini diserap oleh si elektron ini untuk dia bisa berosilasi dan dipercepat gitu, sehingga menimbulkan radiasi baru yang harusnya arahnya tetap sama gitu. Tapi ternyata enggak. Di sini yang terjadi adalah si elektronnya ini atau atomnya ini dia juga terdefleksi ketika ditembakkan oleh si cahaya ini dengan frekuensi F0 lambda 0 ya. Dia terbelokkan dan si cahayanya juga terbelokkan dengan frekuensi baru dan lambda baru kayak gitu. Nah, eksperimen Compton-nya seperti ini. Dia ada X-ray source gitu ya, sumber X-ray, dia tembakkan ke target sini logam, yang ternyata dia ini memang terdeviasi gitu ya, terbelokkan gitu ya. Yang kalau dideteksi itu ternyata dia kayak gini. Jadi selisih antara panjang gelombang awal cahaya datang ini dengan panjang gelombang ketika dia sudah terbelokkan si X-ray-nya ini, itu bisa dinyatakan dalam gini, dipengaruhi oleh ini konstanta Planck, ME itu massa elektron, C itu kecepatan cahayanya, dan dia ini sudutnya dia menyimpangnya sejauh mana, itu menentukan selisih dari panjang gelombang yang yang terbelokkan sama yang asalnya. Nah, yang ini, ketika ini H per MEC ini sama dengan disebutnya panjang gelombang Compton dan besarnya sekian. Ini konstanta ya, karena semua konstanta.
Massa elektronnya konstanta, C-nya konstanta, H-nya konstanta gitu. Konstanta. Nah, profilnya bagaimana? Jadi, ketika si X-ray ini ditembakkan ke suatu target yang merupakan molekulnya itu sangat berikatan kuat gitu ya, antar satu sama lain, dan pun juga pembawa muatannya, elektronnya, maka si X-ray ini tidak terbelokkan, tetanya 0. Tapi ketika ditembakkan ke material lain gitu ya, yang elektronnya bisa dibelokkan seperti ini, bisa terpengaruh. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan kayak tumbukan 2 dimensi dulu teman-teman belajar momentum gitu ya. Itu ternyata dari spektrofotometer ini dia akan terdeteksi 2 puncak gelombang. Artinya ada apa? Ada 2 panjang gelombang yang terdeteksi, yang awal ini, yang setelahnya ini kan, yang udah lambda aksen gitu. Dan semakin lebar deviasinya gitu ya, semakin juga lebar selisih antara panjang gelombang datang dengan panjang gelombang yang terbelokkan gitu, atau karena adanya ini tumbukan antara, dan ini bisa dijelaskan kalau ini tumbukan antara partikel sama partikel gitu, antara foton sama elektron. Ada tumbukan. Kalau gelombang enggak, kalau gelombang cenderung akan diserap si elektron, harusnya gitu. Dan fenomena ini, efek Compton ini adalah fenomena pertama yang memberi keyakinan yang lebih lagi gitu ya, bahwa oh, cahaya juga berperilaku sebagai partikel gitu. Nah, lalu jadi apa sih sebenarnya electromagnetic wave gitu kan, radiasi elektromagnetiknya? Dia cahaya kah, atau dia partikel kah yang ternyata dia bisa ini ya, mempunyai efek ini, fotolistrik sama Compton, atau dia cahaya gelombang yang dia punya behavior cuma yang dipunyai gelombang, interferensi, difraksi, itu kan cuma yang bisa dimiliki gelombang. Kenapanya kemarin sudah sempat kita bahas ketika bahas tentang the nature of light gitu ya. Nah, lagi-lagi seperti kesimpulan kita sebelumnya, bahwa ini tergantung behaviornya ini, mereka itu gelombang atau partikel, tergantung pada fenomena yang diobservasi. Mereka punya 2 sifat itu pada keadaan yang berbeda, pada fenomena yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengcompare sifat gelombang sekaligus sifat partikel ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita tidak bisa mendiskreditkan satu sama lain. Mungkin kita kenapa bisa bingung, kemarin ada yang pertanyaan gitu ya, kenapa kok bisa dia sebenarnya jadi yang mana, partikel apa yang gelombang gitu ya? Dua-duanya gitu. Dua-duanya saling melengkapi tergantung fenomenanya, yang mungkin itu asing bagi kita karena di kehidupan kita sehari-hari ya, kalau misalnya kursi aja gitu ya, benda aja gitu, nggak gelombang gitu ya. Kalau gelombang aja, suara aja, kagak ada partikel-partikel yang mengalir ke telinga kita gitu kan, enggak gitu kan, agak serem juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ternyata di fisika modern, di kuantum, itu kita harus open minded gitu yang ngelihatnya. Oh, bahwa kalau dari hasil eksperimen itu ternyata mereka memiliki dual nature ini, kadang sebagai partikel, aliran partikel, kadang sebagai gelombang, maka kita ya based on data dan observasi eksperimen aja kesimpulannya, logiknya gitu kan, walaupun kita tidak mengalami sendiri. Dan itu modal utama untuk menjadi seorang kita scientist gitu ya, gitu. Jadi kita based on data, ternyata seperti itu, kita open minded. Oh ya, itu berarti mungkin walaupun kita tidak bisa merasakan karena kita hidup di dunia makro. Nah, lalu selanjutnya, nah gitu kan, setelah efek Compton tadi dijelaskan, itu ada satu lagi, de Broglie ya, salah satu juga yang menjelaskan kalau dia berpikiran dalam disertasinya dulu ya, kalau cahaya atau radiasi elektromagnetik itu yang gelombang, tapi dia juga berperilaku sebagai partikel. Berarti yang kita ketahui sebagai partikel, misalnya kayak elektron gitu ya, berarti dia juga punya sifat gelombang mungkin saja gitu lah. Jadi elektron ini kayak cahaya juga.
dia memang partikel, tapi juga dia mungkin suatu saat punya behavior, punya kelakuan kayak gelombang gitu. Dan ternyata memang itu terbukti ya dalam beberapa eksperimen gitu, bahwa memang dia mencetuskan seperti ini, bahwa panjang gelombang dari sebuah elektron atau sebuah partikel itu akan dipengaruhi oleh ini H per P. Jadi ini dari, kalau misalnya tadi kita punya ini ya, momentum dari sebuah cahaya itu kan H per lambda. Ini dapatnya dari bahwa biasanya momentum itu kan E per C gitu ya. E per C. Nah, E itu kan kita punya HF per C. Kalau F-nya diturunkan jadi C per F. Jadilah ini H per lambda. Nah, ini kalau dibalik kan jadi begini ya. Lambdanya jadi H per P. Atau sama dengan H per MU, di mana U ini adalah kecepatan partikel. Yang kemarin kita bahas di, simbolnya ini kita bahas di relativitas ya. Dan M ini massa partikel. Nah, lalu frekuensi dari cahaya yang dipancarkan sama gelombang partikel ini, itu adalah ini, V per F per H. Ini juga asalnya dari sama, tinggal perpindahan ruas dari yang E sama dengan H, F. Jadi lagi-lagi menganut sistem kuantum partikel. Nah, prinsipnya sama, prinsipnya juga saling melengkapi kayak tadi, bahwa dual nature itu adalah sesuatu yang saling complement each other, tergantung fenomenanya. Oke, itu mungkin materi kita untuk pengantar. Jadi ini nanti akan kita jadikan dasar untuk mempelajari tentang fisika atom dan struktur inti dan reaksi inti ya. Dasarnya dari sini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.